Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi kita terkait dengan jaringan komputer untuk mikrotik. Jadi, kita hari ini untuk mikrotik sekarang, kita akan bahas terkait dengan user. Kemudian kita akan bahas juga terkait dengan remote mikrotiknya, atau sering dikenal dengan namanya IP service. Oke. Yang pertama, kita akan masuk dulu ke dalam mikrotik kita. Kebetulan kita pakai VirtualBox. Usernya admin, passwordnya kosong untuk saya sendiri. Kemudian yang pertama kita akan bikin user. User ini saya remove usernya, misalkan. Jadi usernya baru ada satu user yaitu user admin, passwordnya kosong. Jadi di user sendiri nanti teman-teman akan eh, ada tiga field. Yang pertama adalah name. Name itu nama usernya. Kemudian ada password. Nanti itu passwordnya pasti. Kemudian ada lagi grup. Grup ini ada tiga macam. Yang pertama adalah full, yang kedua adalah write, kemudian yang ketiga adalah read. Nah, untuk full ini adalah user root atau full access. Kemudian untuk write ini dia juga bisa merubah, tapi tidak, tapi lebih apa namanya eh, di bawahnya full. Nah, kemudian read ini hanya sebatas bisa melihat saja dan tidak bisa men-setting. Oke, jadi user-usernya ada grupnya, ada full, ada write, ada read. Nah, misalkan kita akan menambahkan user, untuk menambahkan user, kita bisa pakai perintah add, kemudian untuk mengedit, kita bisa pakai perintah set, kemudian untuk menghapus, kita bisa pakai perintah remove. Nah, misalkan saya akan menambahkan user baru, eh, saya masuk dulu ke user, jadi masuk ke user seperti ini, kemudian kita print, kita kemudian ketik add, name, nama usernya apa? Nama usernya misalkan PES1, misalkan passwordnya PES123. Misalkan grupnya yang pertama full, nah seperti ini. Berarti saya sudah ada user namanya tes1. Kemudian grupnya full, passwordnya tes123. Kemudian saya tambahkan lagi add name. Misalkan usernya tes2, passwordnya, misalkan saya samain passwordnya tes123, grupnya misalkan write, seperti ini. Kemudian saya tambahkan lagi add name, tes3, grupnya read, kemudian eh, passwordnya tes123 juga. Oke, jadi saya sudah punya empat user, ada admin, ada tes1, tes2, dan tes3. Misalkan saya akan setting yang user adminnya itu passwordnya adalah admin. Jadi saya tab, user admin itu ada di nomor 0, berarti set 0, eh, passwordnya admin. Enter, saya print, jadi user admin, passwordnya admin. Oke, untuk user saya rasa itu untuk apa namanya penambahan user. Oh ya, user ada satu lagi yaitu remove. Misalkan yang untuk tes 3 saya akan remove. Jadi masuk ke user, remove seperti ini. Yang tes 3 adalah nomor 3. Berarti saya ketik 3. Saya print, jadi usernya tinggal ada admin, ada tes 1 dan juga tes 2. Oke, saya akan masuk ke selanjutnya. Untuk materi selanjutnya yaitu untuk remote mikrotik kita bisa pakai IP service. Jadi di sini kita ketik aja IP service. Nah, di IP service sendiri nanti ini saya balikin lagi. Ya, kebetulan sudah saya setting.
Set 0, portnya 23. Oke, enable 2. Jadi ini adalah default dari Mikrotiknya sendiri. Ada beberapa untuk remote. Jadi kita bisa pakai telnet, kemudian kita bisa pakai FTP, kita bisa pakai WWW, kita bisa pakai SSH, dan juga kita bisa pakai Winbox. Nah, eh, misalnya kita akan remote pakai telnet, berarti teman-teman bisa akses. Kita cek dulu untuk IP address-nya. IP address misalkan 192.168.2.99. Jadi teman-teman tinggal masuk aja ke komen promnya di sini. Kita ketik cmd, kemudian kita ping ke arah mikrotiknya eh, bisa di remote atau bisa di ping atau tidak 192.168.2.99. Nah, bisa. Jadi kita sekarang ketik telnet di sini 192.168.2.99. Usernya admin, passwordnya admin. Nah, sudah masuk ya. Oke, misalkan untuk API service-nya yang untuk telnet kita rubah, misalkan set 0, portnya yang sebelumnya 23 menjadi 2233. Oke, berarti untuk telnetnya passwordnya untuk portnya adalah 2233. Saya close di sini, kemudian saya masuk ke command prompt lagi. Saya telnet 192.168.2.99.2233. Nah, oke, user admin, passwordnya admin. Oke, kita sudah masuk. Misalkan teman-teman kok telnetnya nggak bisa dipakai, bisa diaktifin dulu dari control panel ini untuk mengaktifkan telnet client di Windows. Jadi masuk ke control panel, kemudian uninstall program, kemudian di sini ada turn Windows fitur on or off. Jadi di sini ada telnet client. Nah, nanti bisa di checklist, kemudian di OK. Oke. Nah, untuk telnet, kita akan lanjut ke putih untuk SSH. Untuk SSH sendiri, kita bisa remote menggunakan putih. Putih bisa diakses untuk apa namanya situsnya. Kita bisa ketik putih.org. Di sini kemudian teman-teman tinggal download putihnya. Kemudian nanti bisa di-download untuk exe-nya. Nah, ini putih exe-nya. Dan kemudian nanti ditaruh di, misalkan saya taruh di desktop ini. Nah, kemudian saya akan remote putihnya, double klik aja. Kemudian saya masuk ke IP address-nya adalah 192.168.2.99. Portnya putih adalah 22, saya open. Kemudian user admin, passwordnya admin. Oke, sudah bisa masuk menggunakan putih. Jadi tampilannya mirip dengan eh, telnet tadi karena memang putih dan telnet adalah dalam bentuk CLI atau command line interface. Oke, saya akan rubah untuk portnya putih. Misalkan ini IP service yang sebelumnya putih, portnya itu SSH itu portnya 22. Saya akan rubah set 3, portnya misalkan jadi 2222. Oke, saya akan close ini. Saya masuk lagi ke putihnya. Kemudian saya masuk 192.168.2.99. Port misalkan tetap saya pakai port 22, saya open aja. Nah, dia nggak bisa karena apa? Connection refuse, jadi port 22 ini nggak dipakai. Jadi kita bisa edit portnya menjadi 2222. 192.168.2.99, portnya 2222. Open, ini accept, kemudian user admin, password admin. Oke, seperti ini. Jadi kita sudah bisa remote melalui telnet dan juga melalui putih dan juga merubah untuk apa namanya portnya yang sebelumnya port default untuk telnetnya 23 menjadi 2233.
Kemudian yang untuk putih yang sebelumnya 22 menjadi 2222. Oke, selanjutnya teman-teman bisa download Winbox. Untuk download Winbox sendiri, nanti kita bisa ketik aja di sini download Winbox. Nah, misalkan di sini mikrotik.com Winbox. Nah, ini tinggal di-download aja salah satunya ya. Nanti misalkan ini yang 64 bit. Nah, kebetulan saya sudah punya Winbox. Saya tinggal ketikin di sini 192.168.2.99. Usernya admin, passwordnya admin. Nah, ini adalah salah satu metode untuk remote Makrotik dengan menggunakan ini kalau muncul begini oke aja. Dengan menggunakan GUI atau Graphical User Interface. Jadi nanti settingnya lebih mudah karena ini tampilannya GUI. Oke. Oke, saya rasa itu untuk remote Mikrotik dan juga penggantian user silahkan dipraktekkan mulai dari telnet, kemudian apa namanya SSH dan juga Winbox. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.